Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang medan magnetik. Pertama adalah A. Medan magnet bumi dan paleomagnetik. Medan magnet bumi merupakan suatu medan atau daerah yang dapat mendeteksi keberadaan dan distribusi gaya magnetik. Kuat medan magnet H didefinisikan sebagai gaya magnet per satuan kuat kutub magnet. Kuat magnet pada suatu titik yang berada pada jarak R dari kutub magnet M dapat dinyatakan dengan rumus H sama dengan 1 per mu dikali M per R kuadrat. Medan magnet bumi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah medan magnet utama. Medan magnetik utama dapat didefinisikan sebagai medan rata-rata hasil pengukuran dalam jangka waktu yang cukup lama mencakup daerah dengan luas lebih dari 10⁻⁶ km persegi. Yang kedua adalah medan magnet luar. Pengaruh medan magnet luar berasal dari pengaruh luar bumi, yang merupakan hasil ionisasi di atmosfer yang ditimbulkan oleh sinar ultraviolet dari matahari. Karena sumber medan luar ini berhubungan dengan arus listrik yang mengalir dalam lapisan terionisasi di atmosfer, maka perubahan medan ini terhadap waktu jauh lebih cepat. Yang ketiga adalah medan magnet anomali. Medan magnet anomali sering juga disebut medan magnet lokal. Medan magnet ini dihasilkan oleh batuan yang mengandung mineral bermagnet seperti magnetit, titanomagnetit, dan lain-lain yang berada di kerak bumi. Paleomagnetik adalah suatu kajian tentang arah dan besar rekaman medan magnetik bumi waktu lampau dalam batuan. Rekaman medan magnetik bumi diakibatkan oleh adanya mineral-mineral magnetik yang terdapat pada batuan. Kualitas rekaman tidak saja dipengaruhi oleh jenis mineral magnetik, tetapi juga oleh distribusi ukuran bulir. Karena itu, analisa tentang mineralogi dan granulometri atau distribusi ukuran bulir sangat penting dalam kajian paleomagnetik. Untuk selanjutnya adalah B. Kemagnetan batuan. Setiap jenis batuan yang terdapat di bumi mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dalam medan magnet, yang dimanifestasikan dalam parameter kerentanan magnetik batuan atau mineral. Setiap batuan mempunyai sifat magnetik yang berbeda, tergantung pada jumlah dan jenis mineral yang mengandung ion dan distribusi batuan tersebut dalam kerak bumi. Berdasarkan kerentanan magnetiknya, batuan atau mineral dapat diklasifikasikan menjadi 1 diamagnetik, 2 paramagnetik, 3 ferromagnetik, 4 antiferromagnetik, dan 5 ferrimagnetik. Kemudian C. Magnet remanen. Magnet remanen adalah suatu bahan yang hanya dapat menghasilkan medan magnet yang bersifat sementara. Magnet remanen dibagi menjadi 5 bagian, yaitu thermoremanent magnetization, isothermal remnant magnetization, chemical remnant magnetization, viscous remnant magnetization, yang terakhir depositional remnant magnetization. Selanjutnya ada D. Stratigrafi magnetik. Paleomagnetisme telah memberikan pengaruh yang begitu besar pada perkembangan ilmu kebumian pada 30 tahun terakhir. Pada awal masa perkembangannya, studi di berbagai mandala kontinen yang berbeda turut berkontribusi pada rejuvenasi hipotesis atau teori apungan benua atau kontinen drift, dan pada masa awal perkembangan teori tektonik lempeng atau plate tektonik. Pada perkembangan berikutnya, paleomagnetisme berperan memunculkan suatu jenis stratigrafi baru yang didasarkan atas fenomena pembalikan non-periodik polaritas medan magnet bumi atau polarity effect of the geomagnetic field, yang pada masa kini kemudian dikenal dengan masa stratigrafi polaritas magnet atau magnetostratigrafi, magnetic polarity stratigraphy.
Stratifikasi polaritas magnetik selanjutnya disebut magnetostratigraphy adalah suatu interval susunan batuan beku atau stratifikasi batuan sedimen yang dicirikan oleh arah kemagnetan batuan baik dalam arah kemagnetan geomagnet saat ini atau normal planetary atau berarah 180 derajat dari medan magnet bumi saat ini atau reversing polarity. Teknik yang termasuk dalam magnetostratigraphy adalah stratifikasi. Yang pertama ada stratigrafi magnet batuan atau Roche magnetic stratigraphy menggunakan sifat-sifat magnetik tanpa pengarahan, misal suseptibilitas magnet dan intensitas induksi remenan untuk keperluan korelasi. Yang kedua ada stratigrafi paleointensitas magnet atau paleointensity magnet stratigraphy menggunakan rekaman intensitas paleomagnet. Yang ketiga ada stratigrafi variasi scalar magnet atau scalar variation magnet stratigraphy mempergunakan perubahan arah skularitas magnet medan magnet bumi diterapkan dalam korelasi stratigrafi sedimen quarter. Kemudian ada mineral magnetit. Mineral magnetit dapat dikenal dari sifat magnetik remanen yang dikandung dalam batuan, sedangkan pembawa sifat remanen pada batuan dapat diberikan melalui kandungan oksigen besi titanium atau VTI yang dimiliki oleh mineral batuan tersebut. Berdasarkan kandungan oksidasi besi titanium dapat dalam mineral magnetik, maka mineral tersebut dapat dikategorikan ke dalam satu deret titanomagnetit, yang kedua ada deret titanohematit. Kemudian anomali magnetik. Anomali magnetik merupakan medan magnet yang bersumber dari sebaran benda atau batuan bawah permukaan bumi yang termagnetisasi. Menurut Telford et al., suatu volume batuan yang terdiri atas mineral magnetik dapat dianggap sebagai dipol magnetik. Di tersebut ada gambar anomali magnetik dan batuan atau benda anomali bawah permukaan bumi. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu pengukuran dan reduksi. Pengukuran. Dalam melakukan pengukuran geomagnetik, peralatan paling utama yang digunakan adalah magnetometer. Peralatan ini digunakan untuk mengukur kuat medan magnetik di lokasi survei. Salah satu jenisnya adalah proton precision magnetometer yang digunakan untuk mengukur nilai kuat medan magnetik total. Peralatan lain yang bersifat pendukung di dalam survei magnetik adalah Global Positioning System atau GPS. Untuk yang kedua, reduksi. Reduksi data dapat diartikan sebagai suatu proses, yaitu pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data kualitatif dilakukan. Kemudian materi yang selanjutnya ada pemodelan dan interpretasi. Pemodelan. Langkah awal pemodelan adalah membuat sayatan dari zona anomali positif menuju ke anomali negatif, dan sebaliknya, yang diduga sebagai sumber anomali magnetik bawah permukaan. Pemodelan dilakukan pada peta anomali lokal dengan sayatan. Interpretasi. Interpretasi data geomagnetik terbagi menjadi dua, yaitu interpretasi kualitatif dan kuantitatif. Interpretasi kualitatif didasarkan pada pola kontur anomali medan magnetik yang bersumber dari distribusi benda-benda termagnetisasi atau struktur geologi bawah permukaan bumi. Untuk yang terakhir, ada IGRF. Koreksi IGRF merupakan koreksi yang dilakukan terhadap data medan magnetik agar pengaruh medan magnet utama bumi hilang, di mana magnet IGRF adalah referensi medan magnet di suatu tempat.
Koreksi geomagnet diperlukan karena medan magnet bumi bergerak dari kutub ke khatulistiwa. IGRF mendefinisikan magnet teoritis tidak terganggu pada setiap titik di permukaan bumi. Jadi, kesimpulannya, koreksi IGRF adalah koreksi secara regional yang dilakukan terhadap data magnet terukur untuk menghilangkan pengaruh medan magnet.